Berapa horsepower sih si mesin Daytona yang versi lama ataupun versi baru? Bahkan konon katanya bisa dikatakan sedikit lebih unggul dari si mesin Ninja 150 cc 2 tak yang terkenal kencang dan horsepowernya besar. Kok bisa sih Bang boleh dikatakan unggul tipis dibanding dengan Daytona Anima? Nah makanya ikutin terus sampai tamat, jangan sampai ketinggalan informasi. Oke. Daytona Anima ini dari Daytona Corporation Japan, di mana menciptakan mesin si Daytona dengan tenaganya super besar, yaitu di keterangannya itu 24 horsepower. Dan ternyata 24 horsepower ini bukan di crank as tapi murni di roda belakang. Nah, kebetulan saya punya hasil dynonya. Baik si mesin Daytona versi baru ya, yang ini versi lama dan juga Ninja 2 tak. Nah, kebetulan mesin yang digunakannya juga mesin dynonya sama, yaitu merek Dinojet. Dimana Dinojet ini merek dunia udah jadi standar pengukuran si murni di roda belakang si suatu mesin, baik motor cc kecil ataupun cc besar. Jadi saya punya data dyno dari si mesin Daytona, baik yang lama dan baru, dan juga Kawasaki Ninja. Nah, yang tadi saya bilang ternyata lebih unggul dibanding dengan Ninja 2 tak. Kok bisa sih Bang? Ini dia, kita gaspol hasilnya. Oke, kebetulan kemarin saya udah minta data dari si Daytona ya. Langsung saya minta data ke Daytona Global. Pingin tahu mesin si yang tipe SYS, yang tipe baru dan tipe lama. Saya jelaskan dulu ya. Nah, di mana? Ini saya jelaskan singkat aja dulu ya. Yang tipe baru ini diameternya yaitu 66, sementara struknya 55,5 ya. Ini. Sementara ini yang tipe lama diameternya 62, struknya juga 62, di mana ini tipenya square alias diameter dan langkah sama. Sementara ini dikatakan tipenya tipe upperbore, di mana diameter lebih besar daripada langkah. Ini struk pendek, RPM atasnya lebih nampol lagi, tenaganya juga lebih oke ya. Nah, saya juga punya data. Kebetulan saya ngambil referensinya dari blognya Bang Iwan Banaran. Di situ ada pembahasan tentang si mesin Ninja 152 tak diuji di dyno merek Dinojet. Nah, hasilnya ini saya jabarkan ya kan ya. Ini saya tunjukkan hasil dari dyno ini dulu ya. Dyno si Ninja dulu, nanti kita dyno si si Daytona. Ini hasil dynonya. Jadi bukan asal-asalan ini ya, bukan asal-asalan merasakan oh enak Ninja, oh enak Daytona, enggak, tapi dari berdasarkan data hasil dyno. Dan dynonya sama merek Dinojet alias satu merek. Boleh dikatakan si Ninja 2 tak adalah mesin terkencang yang suka dibanding-bandingkan dengan motor 4 tak 250 cc. Tenaganya sangat besar yaitu 30,1 horsepower, tapi di roda belakangnya sekitar segini. Nah, di roda belakangnya ini saya ngambil dari blog Bang Iwan Banaran ya. Ini hasil uji dyno. Mesinnya, Dinojetnya, maaf. Bentar. Nah, ini Ninja ya, Ninja 150. Hasil dynonya menunjukkan ya di sini. Powernya ya. Ini yang tertinggi 23,73. Ini murni di roda belakang karena horsepower itu murni di roda belakang ya kalau di mesin dyno. Torsinya 18,76. Itu di mesin dyno merek Dinojet ya, karena kebetulan ada yang udah coba di merek lain juga, ada yang merek lain ya sama kisaran 24 horsepower, misalnya merek Leeds kisaran 24 horsepower, tapi merek BRT ada yang ukur standar itu 26 horsepower. Itu standar BRT, standar Leeds dengan standar Dinojet ya boleh dikatakan sama-sama aja sebetulnya, tapi kita ngambil di satu merek aja ya, Dinojet. Kebetulan ini Daytona juga ngujinya di Dinojet dan Ninja juga di Dinojet ya. 30,1 horsepower murni di roda belakang, ternyata 23,73 dengan torsi 18,76. Karena kenapa sih Bang powernya jadi turun, misalnya dari 30,1 kok jadi 24-an horsepower? Iya, karena terjadi koefisiensi gesek, kerugian gesek, apalagi diteruskan kerugian gesek, koefisiensi kopling, transmisi diteruskan dengan ke roda, ke gear, ke rantai dengan roda, dan murni di roda belakangnya itu 24 horsepower. Mesin dyno itu ya begitu membaca murni di roda belakang. Dan Daytona ternyata yang saya kaget,
Klaim dari pihak Daytona itu kan kemarin-kemarin emang kita udah tahu kisaran 23 sampai 24 horsepower. Ternyata itu bukan dihitung dari krek as, tapi dihitung dari langsung di murni roda belakang. Nah, bahkan ini saya selingi dulu nih. Ada orang lain juga yang udah menguji mesin Daytona, meskipun bukan di merek Dinojet, itu kisaran 24 horsepower ya. Nah, berarti ini memang murni di roda belakang. Dan saya tanya ke pihak prinsipal Daytona Jepang, bahkan mereka bilang itu 24 horsepower, kita mengukurnya murni di roda belakang alias di mesin dyno. Wah, saya kaget, berarti di krek asnya berapa nih? Oke, ini kalau nggak percaya, saya langsung disertakan baik yang tipe struk panjang dan tipe struk pendek. Ini dia hasil dynonya. Nanti kita bandingkan dengan si Kawasaki Ninja yang katanya kok Bang bilang tadi lebih unggul. Ini simak sampai tamat biar nggak salah paham. Nah, kemarin saya minta datanya langsung ya ke Daytona. Di sini juga mesin yang diuji Dynojet Research ya, sama dengan tadi juga ya. Nah, di sini saya baca dulu ini ya, Ini 66 kali 55,5 dan ini 62 kali 62. Maksudnya yang 66 itu diameternya 66, struk 55,5. Yang ini yang tipe baru. Dan kalau yang 62 kali 62 yang itu yang tipe lama ini sekaligus ya. Langsung saya mintanya datanya kedua, baik yang struk panjang dan struk. Yang ini yang 62 kali 62 maksudnya diameter 62, struk 62. Powernya ternyata lihat. Yang ini yang tipe baru, tenaganya 23,45 atau kalau kita bulatkan 24 horsepower kalau kita bulatkan. Ternyata memang iya. Daytona kan mengklaim mesin ini 24 horsepower itu ternyata murni di roda belakang, bukan di krek as. Saya kaget juga. Kirain murni di roda belakangnya berapa, ternyata ini. Dan ada juga orang lain yang udah masih menguji mesin Daytona langsung di Indonesia, itu 24 horsepoweran juga. Nah, cuman yang tipe baru sedikit besar tenaganya. Kalau yang ini 23,45 bisa juga dibulatkan menjadi 24. Ini 23,38. Kalau kita bandingkan dengan Kawasaki Ninja tadi, bedanya cuma selisih berapa? Kita hitung aja ya kan ya. Ini yang Ninja tadi 23,73 ya. Kita kurangi tadi si mesin Daytona berapa. Mesin Daytona 23,45. Kita cari yang ini aja diwakili oleh tipe yang terbaru aja ya. Berapa? 23,45. Kurangin 23,45. Cuman beda 0,28 horsepower. Ini tipis sekali. Tapi abang tadi bilangnya kok unggul Daytona dibanding dengan si Ninja. Lupa ya, ada power to weight ratio. Bedanya tipis 0,2 horsepower lah, 0,28 horsepower alias 0,2 horsepower. Tapi kalau kita pasangkan di Grand, contoh begini ya. Si Ninja saya ini yang Ninja RR itu 135, yang RR. Kalau yang Ninja R itu 125, anggaplah yang paling ringan 125 kilo. Sementara misalnya kalau saya pasang di Astrea Grand, yang beratnya itu cuman 102 kilo. Kurang lebih ada 98 kalau nggak salah. 98 sampai 102 kilo kalau nggak salah yang ini. Taruhlah ini 100 kilo pas. Itu 125. Beda aja kan, bandingkan. Ini harus menggendong berat yang 125 kg. Sementara ini harus menanggung beban cuman 100 kilo. Tentu secara power to weight ratio ini unggul si Daytona. Ya, oke? Paham kan? Nah, kalau kita hitung misalnya 100 kilo ya dibagi horsepower 23,45 hasilnya 4,264. Sementara kalau Ninja yang paling ringan aja Ninja R 125 dibagi horsepowernya 23,75. Jadi segini ya. 1 horsepower menanggung 5,26,3 kilo. Nah, seperti itu ya. Perhitungannya jelas unggul si Daytona. Itu dari horsepower. Terus dari torsi unggul yang mana, Bang? Nah, ini dari torsi kita bahas juga ya. Lupa tadi. Oke, torsinya kita bahas. Ini torsi si Ninja itu 18,76. Sementara Daytona 18,2. Oke, kita hitung. Kurangin 18,2. Hasilnya cuman beda segini ya. Hasilnya cuma beda segini 0,56 Newton meter. Tipis banget. Torsinya memang unggul Ninja dikit. Tapi sekali lagi power to weight ratio-nya
unggul si Daytona Anima. Nah, di sini bisa dikatakan, nah ini versi standar ya, versi standar karena di sini pengukuran saya dapat bocoran juga dari pihak Daytona Jepang. Pengukuran itu dilakukan dengan PE 28 ya. Tapi kita bicara standar ya, PE 28 ya hasilnya segitu yang tadi saya bilang ya. Ternyata ya unggul tipis si Ninja, tapi nggak terlalu kalah jauh, bedanya 0,28 0,2 horsepoweran lah ya kan ya. Tapi power to weight ratio-nya unggul si Daytona Anima, dan itu memang di murni roda belakang 23,45 itu dibulatkan menjadi 24 horsepower. Ternyata memang ngukurnya Daytona itu di roda belakang karena katanya kita ini bikin mesin bukan apa ya kasarnya versi custom, alias bukan mesin standar, alias versi R&D dari si Daytona. Jadi pengukuran murni di roda belakang. Sementara yang Ninja itu kan produksi massal. Itu bicara standar dengan tenaga 23,45 itu standar memakai PE 28. Lain cerita ketika memakai PE 30, 31, 32, 34. Baik PWK 30, 31, 32, 34. Karena Daytona merekomendasikan ada karburator itu bisa sampai ukuran 33 atau bisa kita bulatkan 34. Itu pasti lain tenaganya ya, karena flow rate-nya besar ya, terus juga gas speed-nya besar, otomatis tenaga jalan torsinya juga lebih besar dari yang tadi barusan kita perlihatkan ya kan ya. Dan Daytona juga memiliki versi upgrade. Apa sih upgrade? Itu 35 horsepower di roda belakang murni. Standarnya kan 24 horsepower, kurang dikit ya, bulatkan 24. Kalau di upgrade itu naik menjadi 35 horsepower. Itu gimana sih bang ceritanya Daytona bisa 35 horsepower? Eits, ternyata Daytona menyediakan tuning kit. Dan kebetulan tuning kit ini udah saya bahas di video lama saya. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Daytona versi upgrade, versi tuning kit. Meliputi apa? Magnet racing, CDI racing, terus kopling racing, camshaft racing, versi bore up, terus juga banyak, pokoknya nanti lihat aja linknya di deskripsi. Ada beberapa paket upgrade dari si Daytona Jepangnya langsung, dan itu PNP tanpa merubah apapun. Kan kalau Ninja pingin kenceng, kita porting ya, kita upgrade dan lain, ganti apalah, misalnya ganti karburator, ganti CDI, ganti knalpot, baru Ninja itu bisa lebih kenceng. Bahkan Ninja saya yang ini kemarin saya porting harian, tenaganya 30, ada yang itu yang di dalam 37,4 murni di roda belakang ya, kurang lebih sama meskipun di Dinolis, tapi Dinolis nggak beda jauh dengan si ini ya, dengan si Dinojet ya. Berarti nanti juga kalau ini 35 ya beda-beda tipis, 37 persis 35 itu korekan ya, korekan Ninja. Ini juga nanti versi upgrade 35, berarti nanti beda-beda tipis juga, power ratio juga masih menang si Daytona. Jadi ternyata sangat menarik ini mesin Daytona. Murni di roda belakang 24 horsepower. Ada orang lain juga udah nguji juga emang sekitar segitu. Ternyata saya pas dapat bocoran ketika saya minta data hasil dyno, pihak Jepang langsung mengatakan itu kita ukur dari murni di roda belakang. Ternyata memang benar. Hasil data yang kita kasih di mesin Dinojet hasilnya memang 23 sampai 24 horsepower murni di roda belakang. Mirip-mirip dengan Ninja. Oke, ternyata hasilnya sangat mencengangkan. Mesin seupil ini bisa menyaingi atau setara dengan si mesin Ninja 2 tak yang udah terkenal kencang, yang udah terkenal legendaris sebagai motor kencang ya. Dibandingkan juga dengan motor-motor 4 tak lainnya juga si Ninja 2 tak. Jadi kasarnya 2 tak kemarin menjadi barometer ukuran patokan motor kencang lainnya. Buset dah. Saya sampai kaget juga, seneng juga, kaget juga, seneng. Kenapa? Karena saya kan punya mesin Daytona 2. Versi lama, versi baru. Ternyata hasilnya mencengangkan. Kalau untuk harian, mana bang? Ini Daytona dilengkapi dengan lampu, ada juga versi lampu untuk dipakai di harian. Misalnya tipe FE, FLX, tipe S5 kah apa? Pokoknya ada yang dilengkapi lampu juga, itu bisa dipakai harian. Kalau yang nggak ada lampu ya bisa langsung pakai aki aja. Jadi Daytona itu mesin yang bisa dipakai balap,
dan juga bisa dipakai harian. Itulah menariknya Daytona, tanpa perlu kita ngerubah-rubah mesin standar, anti jebol-jebol klub, karena emang udah desain dari sananya udah kenceng, jadi metalurgi, bahan dan lain sebagainya udah diperhatikan. Beda mungkin dengan Supra di bore up di apa, rawan jebol, rawan apalah. Kalau Daytona tinggal pasang kenceng ya, memang harganya mahal sih, 20 jutaan, tapi ya puas lah, tenaganya hampir sama dengan Ninja. Dan emang saya kemarin-kemarin kalau lagi latihan drag dengan Ninja, yang Ninja udah korekan aja bisa bersaing gitu. Itu Ninja korekan, apalagi dengan Ninja standar. Buset dah. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang si mesin Daytona Anima yang ternyata unggul secara power to weight ratio dibanding dengan si Kawasaki Ninja, motor legendaris 2 tak yang sangat kencang. Oke, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan kata. Nanti kita jumpa tentang pembahasan si mesin Daytona di video lainnya, di video selanjutnya. Oke, mantap, sukses buat kita semua. Mantap, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Gaspol.